Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar kabar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita ini, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Silakan masuk, Sir. Maaf kalau saya bikin sederhana. Tidak apa-apa. Silakan dulu. Terima kasih, Bung. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu saya berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, para sekutu akan mengira Indonesia adalah Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerang sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh pergi ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Baik, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kami bisa bertemu dengan Soekarno? Bisa, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, Terima kasih. Tunggu sebentar, saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas, ada yang ingin bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, sih? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerang persekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar bangsa Indonesia memiliki pemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah baiknya jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai.
Tapi Bung, Maafkan saya, Sadir. Tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami dulu. Mari Mata. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 22.00 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo Bung, malam ini juga kita harus kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, jangan Anda bertengkar seperti ini. Mari kembali duduk dan kita bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya ingin mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak lakukan pada malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lain pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan Jepang yang sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desa mereka ke suatu tempat dan segera melaksanakan proklamasi. Culik. Ya, kita culik keduanya, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita harus membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita harus menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudarno Subenko untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saja saya akan mengembangkan Anda semua untuk tempat nanti kita pakai di rumah Jauh Kaisung. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, apa kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, San? Ada apa nih? Balik! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa?
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Ciau Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Saleh, sebaiknya kamu berjaga-jaga di luar. Baiklah. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Iya Hatta, benar. Sekali, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian mudah percaya berita tersebut? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung, bila kita merdeka atas Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Tan Sudarjo, dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, akan ku keluar menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa yang kamu bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI dibatalkan karena tidak ada mereka. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa, anak tidak berhak untuk mempulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, biarkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI telah dibatalkan. Aku juga datang ke sini untuk menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Begitu, tunggu apa lagi? Marilah kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baik, saya menuruti permintaan kalian. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta dan berdiskusi di rumah Laksamana Maida. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kami? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ya baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatangannya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam berdoa sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana hari ini? Jumat Legi tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih baik, lebih bagus. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Tidak sekali, Bung. Silakan tanda tangan. Baik. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung.
Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekarang datanglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Karisma